Halo sahabat PU, kita akan kembali membahas tentang atap ya, beserta dak talangnya. Tidak perlu perpanjang lebar, kita simak bersama-sama ya. Halo sahabat PU, kembali lagi di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah, renovasi rumah, dan segala hal teknologi bangunan. Bagi sahabat PU yang belum subscribe, silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Kemudian jika sahabat PU mau bangun rumah atau mau renovasi rumah, silahkan hubungi nomor WhatsApp saya. Adapun jika ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampaikan dengan bahasa yang baik. Kita berdiskusi bersama-sama di kolom komentar channel YouTube saya ini ya, sahabat PU ya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang atap dan juga dak talangnya ya. Konten sebelumnya saya sudah membahas tentang bentuk atap pada proyek saya kali ini, yaitu atap miring ya. Pada bagian depan itu adalah depan rumahnya, kemudian sekarang saya berdiri ini adalah di posisi belakang rumah ya. Jadi atapnya itu dari sisi sini dimiringkan ke samping ya. Kemudian air yang turun di atap ini akan mengalir ke samping, kemudian diterima oleh dak talang sepanjang sisi samping dari rumah ini. Kemudian diturunkan ke bawah melalui pipa saluran air kotor yang sudah kita persiapkan sebelumnya ya. Kemudian catatannya, untuk atap miring seperti ini ada dua pilihan ya. Yang pertama, atap miring yang tidak memerlukan dak talang seperti ini. Yang kedua adalah atap miring yang memerlukan dak talang seperti yang sedang kita buat ya. Catatannya, jika sahabat PU mau membuat atap miring, jika tidak menginginkan ada dak talangnya, maka pastikan bahwa sebelah adalah tanah milik sahabat PU sendiri ya. Jangan sampai kita punya rumah, kemudian atapnya miring ke samping, kemudian di samping itu adalah rumah tetangga, dan sahabat PU tidak membuat dak talangnya ya. Itu tidak etis ya. Itu mengganggu tetangga kita. Makanya solusinya, jika kita tinggal di sebuah rumah yang berdempetan dengan kanan kiri, maka buatlah atap miring dengan mempergunakan talang seperti ini ya. Atap miring ini kita kelilingi dengan yang namanya ban-banan ya. Saya akan zoom. Nah sahabat PU, di depan itu yang berwarna abu-abu ya, ini yang dinamakan dengan ban-banan ya. Apa itu ban-banan? Ban-banan adalah tanggulan yang menjadi penghadang air supaya mengarah benar-benar menuju ke dak talang yang sedang kita buat ya, supaya tidak mengalir ke depan, mengalir ke samping sebelah sini, atau mengalir ke belakang. Jadi air dipastikan yang menimpa atap ini mengalir ke dak talang yang sudah kita persiapkan ya, sahabat PU ya. Juga sebagai penghalang rembesan antara atap spandek yang kita pakai dengan dindingnya. Nah, ini sahabat PU, ini yang kita maksud dengan ban-banan ya. Kemudian ini adalah atap spandek berpasir ya, yang mana atap ini itu masuk di bawah dari ban-banan ini. Ban-banan ini kemudian kita pasang di atasnya, kemudian kita waterproofing sedemikian rupa supaya di sini ini ya tidak terjadi rembesan-rembesan ya. Ini penting banget. Jadi seringkali kebocoran itu diakibatkan pada sambungan-sambungan seperti ini. Maka betapa pentingnya ban-banan ini ya. Maka kita bikin ban-banan ini, kemudian kita waterproofing ya. Nah kemudian di sebelah sini, nah, ini sahabat PU, ini adalah area yang akan kita pergunakan untuk tandon air atau toren air. Nah, bagi yang belum tahu, toren air adalah ini sahabat PU. Tuh. Ya, yang berwarna orange itu kan. Nah, tuh.
ini tandon air atau roof tank ya, karena tangki yang letaknya ada di atap ya. Kalau yang di bawah namanya ground tank ya sahabat PU ya. Nanti kita akan menempatkan tandon air di sini ya, seperti halnya di situ tuh. Nah, ini juga ada nih. Ini juga ada tandon air. Ya. Jadi air dari sumur di bawah atau dari pump dari bawah kita tarik menggunakan pompa sedot, kita naikkan ke atas, kemudian kita tampung di sini ya. Kemudian akan kita turunkan ke bawah. Ada dua pilihan distribusi air bersihnya dari atas menuju ke bawah. Bisa menggunakan tekanan gravitasi yang pertama, atau kalau memang debit airnya kurang kencang, sahabat PU bisa memakai pompa dorong ya, untuk mendorong air menuju ke kamar mandi atau dapur yang ada di lantai di bawahnya ya. Nanti kita akan pasang tangki air dengan kapasitas 650 liter di sini ya. Ini ukurannya adalah 1 meter kali 2,5 meter. Nah, kenapa sekian? Ya karena kamar mandi di bawahnya juga berukuran sedemikian rupa, 1 meter kali 2,5 meter ya. Makanya biar gampang, dak talang ini kita cor benar-benar di atas ring balok dari kamar mandi yang ada di bawahnya ya sahabat PU ya. Kita akan mendekat ke situ untuk lebih detailnya. Oke, saya sudah berada di atas dak talang tandon air ya. Dak talang tandon air ini juga berfungsi sebagai talang ya, karena air yang dari atap spandek sebelah sini akan mengalir ke dak talang ini ya, dak tandon air ini, kemudian menuju ke depan di saluran pembuangan air hujannya, ada di ujung sana sahabat PU. Ada satu titik ya. Kemudian ini belum kita waterproofing ya, hanya sebatas di aci saja ya. Saya akan menunjukkannya kepada sahabat PU ya. Nih, ini baru kita aci untuk tanggulan sampingnya. Kemudian yang bawah ya, ini masih berupa lapisan beton ya, belum kita finish. Nanti akan kita lakukan pekerjaan waterproofing. Ini saja sudah kuat dan tidak bocor ya, apalagi kalau sudah kita waterproofing, kita sudah bisa pastikan bahwa dak talang kita ini akan aman ya. Posisi belakangnya adalah seperti ini sahabat PU. Ini lebarnya kurang lebih 1 meter ya. Kemudian ini adalah tanggulan ya. Tanggulan ini dipasang sekeliling dari atap yang sedang kita pasang ini ya sahabat PU ya. Ya. Tuh. Semuanya dipasang tanggulan atau ban-banan. Nah, kemudian yang mau saya jelaskan lagi mengenai dak talang kita ini adalah tingkat kenyamanan dari dak talang yang sedang kita buat. Saya sedang melewati dak talang ini ya. Ini sangat nyaman sekali, layak sekali jika pemilik rumah sewaktu-waktu ingin mengecek dari dak talangnya ya. Ini lebarnya adalah 40 cm sahabat PU. Ini cukup untuk menampung debit air seluas ini ya. Ini lebarnya adalah 40 cm. Kemudian tinggi ini ya, tinggi dinding samping ini adalah 30 cm. Kemudian tinggi dinding yang samping ini yang jadi tumpuan atap spandek kita ini adalah 20 cm ya. Catatannya adalah dinding yang dijadikan tumpuan atap spandek ini harus lebih rendah jika dibanding dengan dinding tanggulan samping ya, karena air jangan sampai meluber ke sebelah hingga mengucur ke area lahan tetangga ya. Makanya yang posisi samping yang berhimpitan dengan samping harus lebih tinggi daripada atap spandek yang sedang kita pasang ya. Ini belum kita waterproofing sahabat PU, masih berupa permukaan acian, dan yang di bawah ini masih berupa beton ya. Nah, ini adalah saluran airnya yang menuju ke bawah ke lantai 2, kemudian ke lantai 1 dan menuju ke saluran air ya. Pada umumnya untuk instalasi air kotor dari talang itu memakai pipa 3 inch ya. Akan tetapi di sini berhubung saya memakai cuman satu titik ya, satu titik pembuangan dari lantai dak talang ini di lantai 3 ya. Kalau kita bahas secara lantainya, maka ini di lantai 3.
Saya memasang hanya satu titik pembuangan air. Jadi ukurannya adalah 4 in ya, sahabat PU. Jika memakai 3 in pun sebenarnya sudah cukup. Karena ini berhubung hanya satu titik, maka saya memakai ukuran 4 in untuk pipa PVC-nya ya. Nih sahabat PU. Ini tanggulan yang saya bilang penting tadi nih. Sambungan antara spandek dengan ban-banan atau tanggulannya yang kita waterproofing juga ya. Ini sahabat PU. Nah, untuk bentuk atap kita nanti kurang lebih akan seperti ini sahabat PU. Hanya saja yang samping ini kan dia tidak diterima oleh dak talang. Ini tidak masalah karena di bawah ini masih area milik pribadi dari rumah ini ya. Akan tetapi jika sebelahnya sudah bukan lahan kita, maka harus dibuat yang namanya dak talang ya sahabat PU ya. Oke. Ini adalah dak talang yang sedang kami buat, panjangnya 13 meter sahabat PU. Saya pikir jelas ya. Untuk kesempatan kali ini bahasan mengenai atap dan juga dak talang beton bertulang. Baik sahabat PU, sampai ketemu di konten-konten saya berikutnya. Terima kasih.